Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semua, pada video kali ini saya akan menjelaskan kelanjutan materi tentang integral fungsi rasional, integral fungsi pecahan. Tapi untuk yang sekarang kita membahas tentang integral fungsi rasional tak sejati. Apa yang disebut dengan tak sejati di sini? Jadi, mungkin pada video-video sebelumnya kita sudah membahas tentang dekomposisi pecahan parsial juga ya. Tapi kalau misalkan kalian perhatikan dari contoh-contoh sebelumnya, ada hal yang bisa kalian dapatkan, yaitu apa? Contoh-contoh yang sebelumnya itu apa? Derajat dari pembilang itu selalu lebih kecil daripada derajat penyebut. Kalau kita lihat dari contoh yang ini yang pembilang dia derajatnya 0 ya, kan ya? Ini derajatnya 0. Derajat itu pangkat tertinggi ya. Ini dia derajatnya 0. Oke. Derajatnya 0, sedangkan yang ini itu dia derajatnya 2. Derajat pembilang kurang dari derajat penyebut. Tuh. Contoh-contoh yang lain yang kita bahas di sini juga sama ya. Ini dia derajatnya 1. Oke. Derajatnya 1. Sedangkan yang di sini itu dia derajatnya 3. Kan ya? Oke. Contoh ini bisa dilihat di video sebelumnya ya, kita pembahasan tentang ini ya. Mungkin nanti saya juga bakal memberikan catatan oret-oretan yang kita bahas di video ini. Contohnya juga di sini dia derajat 1, ini dia derajat 3 gitu. Nah, berarti kan ada case gimana kalau misalkan derajat pembilangnya lebih besar daripada derajat yang penyebut. Nah, itu salah satu contoh apa yang disebut dengan fungsi rasional tak sejati. Sehingga dari sini kita bisa garis bawahi berarti apa? Untuk yang fungsi rasional yang tak sejati itu berarti maknanya apa? Maknanya adalah eh, derajat pembilang itu dia lebih besar atau sama dengan derajat penyebut. Oke. Jadi kalau misalkan derajat pembilangnya itu lebih besar atau sama dengan derajat penyebut, maka dia disebut dengan fungsi rasional tak sejati. Nah, bagaimana cara menyelesaikan bentuk integral fungsi rasional tak sejati? Pada dasarnya, pada akhirnya nanti sama ya, kita menggunakan dekomposisi parsial. Tapi sebelum itu, biasanya kita nanti menggunakan pembagian susun. Oke. Kita menggunakan pembagian susun. Atau mungkin istilah lainnya adalah porogapit ya. Porogapit. Oke, sebagai contoh. Contoh di sini lakukan dekomposisi dari bentuk fungsi rasional, katakanlah X pangkat 4 plus X kuadrat plus 1 per di sini adalah katakanlah apa? X pangkat 2 plus 2X plus 5 katakanlah. Ini. Oke. X kuadrat plus 2X min 3. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita lihat, ini derajat pembilang itu adalah 4 ya. Ini derajatnya 4, sedangkan ya, ini derajatnya 4, sedangkan yang ini dia derajatnya 2. Maka sebelum kita melakukan dekomposisi pecahan, kita lakukan pembagian susun terlebih dahulu atau porogapit dulu. Berarti gimana? Berarti kita coba lakukan porogapit atau pembagian susun. Berarti di sini X pangkat 4 plus X kuadrat plus 1.
Nah, berarti kan di sini dia dibagi oleh polinomial x kuadrat plus 2x min 3. Gitu ya. Oke, kita lakukan pembagian susun. Kalau kita lihat di sini, ini dia berderajat 4. Ini dia berderajat 4, ini dia berderajat 2. Maka otomatis kita perlu agar sama ya. Kita kalikan dengan x kuadrat. Oke. Sehingga di sini dikalikan dengan x kuadrat, kita kalikan lagi ke sini, jadinya apa berarti? X pangkat 4 ditambah 2x dikali x kuadrat berarti jadinya 2x pangkat 3. Terus min 3 dikali x kuadrat berarti min 3x kuadrat. Oke. Kita kurangi. Jadinya apa? Jadinya adalah min 2x pangkat 3. Terus min x kuadrat dikurangi min 3x kuadrat berarti jadinya apa? Plus 4x kuadrat plus 1. Oke. Kita lakukan hal yang sama seperti langkah sebelumnya sampai derajat yang di bawah ini ya. Sampai derajatnya ini itu lebih kecil daripada derajat yang pembagi. Derajat pembagi itu kan dia 2 kan. Sedangkan di sini dia derajatnya masih 3. Maka kita lakukan langkah yang sama. Berarti apa? Di sini dia x kuadrat, di sini min 2x pangkat 3, maka kita perlu kalikan dengan min 2x. Ya kan ya? Sehingga jadinya apa nih? Berarti jadinya kita kalikan lagi ke sini. Jadinya adalah apa berarti? Min 2x pangkat 3. Terus jadi min 4x kuadrat. Terus plus 6x. Oke. Kita kurangi. Sehingga jadinya apa berarti? Di sini dia 8x kuadrat. Min 6x plus 1. Ya kan ya? Terus karena ini derajatnya masih 2, masih sama dengan derajat yang di pembagi, maka kita perlu lakukan step yang sama. Berarti di sini dia kita apakan? Kita plus 8 ya di sini ya. Berarti kita kalikan dengan 8, jadinya berarti kita kalikan kembali lagi jadinya 8x kuadrat. Terus plus 16x. Kan ya, kita lakukan hal yang sama ya. Jadi tadi yang 8 kita kalikan ke sini semua. Berarti 8x kuadrat plus 16x min 24 jadinya ya. Jadi min 24. Kita kurangi ya. Habis sehingga jadinya apa? Min 22x. Terus ini plus 25. Nah, karena derajatnya sudah 1 dan dia lebih kecil daripada yang di pembagi, maka kita stop melakukan proses pembagian susun. Nah, yang perlu kalian perhatikan adalah bagian-bagiannya ya. Yang ini itu disebut dengan hasil bagi. Oke. Ini adalah hasil. Dan yang ini, atau biasanya nanti kita simbolkan dengan HX ya. Ini adalah HX. Terus ini adalah pembagi. Oke. Ini adalah pembagi. Terus sedangkan yang di sebelah sini itu adalah sisanya. Oke. Ini adalah sisa. Oke. Untuk pembagi kita coba simbolkan dengan PX ya. Ini adalah PX. Ini adalah sisanya. Ini adalah sisa atau SX. Sehingga nanti cara menyusun dekomposisinya atau menyusun bentuk lainnya nanti seperti ini. Oke. Sehingga nanti hasilnya adalah X pangkat 4 plus X kuadrat plus 1 dibagi atau per X kuadrat plus 2X min 3. Cara menyusunnya adalah HX ditambah dengan SX
ditambah dengan xx per px. Nah, sehingga nanti jadinya apa berarti? Sehingga nanti jadinya adalah hx, berarti hx-nya apa tadi hx? X kuadrat min 2x plus 8 ditambah dengan apa? Sx-nya adalah sisanya min 22x plus 25 per apa? Yang di bawah yang pembagi berarti x kuadrat plus 2x min 3. Seperti itu. Oke. Sehingga nanti tugas kita selanjutnya adalah mendekomposisi pecahan yang ini. Karena pecahan yang ini, oke, karena pecahan yang bagian sini itu derajatnya, oke, karena pecahan yang di sini itu derajatnya sudah lebih kecil, pembilangnya ya, derajat pembilang sudah lebih kecil daripada yang di penyebut, ya kan ya. Oke. Jadi untuk yang ini kita nanti lakukan apa? Dekomposisi pecahan parsial. Oke. Nah, jadi step-stepnya sama seperti yang video-video sebelumnya ya, gitu. Sehingga nanti kalau misalkan kita coba teruskan, ini jadinya apa berarti? Nanti ini jadinya adalah x kuadrat min 2x plus b ditambah apa? Min 22x ditambah 25 per. Nah, kalau kita lihat untuk yang penyebutnya di sini kan bisa difaktorkan ya. Jadinya adalah x plus 1, x min 1 dikali x plus 3 ya. X min 1 X min 1 dikali X plus 3. Oke. Sehingga nanti apa? Yang ini kita harus pecah ya. Oke. Sehingga nanti tugas kita selanjutnya adalah mendekomposisi min 2X plus 25, min 22X ya. Berarti min 22X plus 25 per X min 1 dikali X plus 3. Sehingga nanti langkahnya sama seperti yang tadi ya. Yaitu ini bakal jadi apa? Jadi A dikali X min 1 ditambah B dikali X plus 3. Nah, seperti itu. Oke. Sehingga nanti silakan nanti dilanjutkan sendiri ya sebagai latihan. Kira-kira nanti ini sama dengan A-nya berapa dan B-nya berapa. Seperti itu. Sehingga nanti kita substitusi ke apa? Substitusi hasil ini kemana? Ya ke sini. Substitusikan ke sini. Seperti itu. Oke. Nah, kita coba langsung terapkan ke permasalahan integral ya. Oke. Eh, kita coba cari contoh soal. Oke, misalkan di sini kita coba eh, kasih contoh yang integral ya. Selesaikan apa? Integral dari X pangkat 3 per X kuadrat min 3X plus 2 dx. Oke. Selesaikan integral dari X pangkat 3 per X kuadrat min 3X plus 2 dx. Oke. Oke, kalau kita lihat dari bentuk integralnya, bentuk fungsi yang di dalam integral, ini termasuk apa? Fungsi rasional tak sejati ya. Oke. Ini termasuk ke fungsi pecahan rasional ya, fungsi pecahan tak sejati. Oke. Kenapa dia tak sejati? Karena derajat
yang di pembilang itu 3, derajat yang di penyebut itu 2. Sehingga derajat pembilang lebih besar, sama dengan atau lebih besar dari derajat yang di penyebut. Sehingga untuk melakukan dekomposisi pecahannya, itu kita harus melakukan pembagian keluarga P dulu ya. Sehingga di sini berarti kita coba gunakan pembagian susun, jadinya apa berarti? Berarti di sini X pangkat 3 dibagi sama X kuadrat min 3X plus 2 ya. Oke. Oke, gimana? Berarti di sini dia X pangkat 3, di sini dia X kuadrat, berarti kita perlu kalikan dengan X ya, biar sama ya. Kita kalikan ke sini, jadinya apa berarti? Berarti jadi X pangkat 3 min 3X kuadrat plus 2X. Kita kurangi, sehingga jadinya apa kalau dikurangi? X pangkat 3-nya habis, jadinya adalah 3X kuadrat min 2X. Terus di sini dia masih derajat 2, pembaginya juga derajat 2, maka otomatis masih sama, kita lanjutkan stepnya, maka dikalikan berapa ini? Kita kalikan dengan plus 3 ya. Oke, plus 3 kita kalikan lagi ke sini semuanya, jadinya apa berarti? 3X kuadrat, jadi 3X kuadrat min 9X plus 6. Ya, kita kurangi, jadinya apa berarti? Ini berarti min 2X dikurangi min 9X berarti jadi 7X ya. Jadi 7X min. Nah, karena dia sudah derajat 1 di sisanya, maka proses pembagian porogapitnya berhenti ya. Sehingga nanti dari sini didapat apa? Sesuai dengan aturan tadi, bentuk dari X pangkat 3 per X kuadrat min 3X plus 2 itu bisa kita nyatakan dengan apa? Yaitu hasilnya ini kan hasil ya. Ini adalah HX-nya, ya kan ya? Oke, oke. Ini adalah hasil, ya kan ya? Ini adalah hasil, yaitu HX-nya. Ini adalah pembaginya ya. Ini dia pembagi PX. Dan ini adalah si sisa atau SX. Ya, sama seperti tadi ya. Caranya adalah apa? HX ditambah SX per PX. Sehingga jadinya apa? Sehingga nanti jadinya adalah sama dengan HX-nya berapa tadi? X plus 3 ya. Berarti X plus 3 ditambah SX-nya tadi 7X min 6 ya. 7X min 6 per pembaginya adalah X kuadrat min 3X plus 2. Oke. Nah, berarti step berikutnya adalah kita harus bisa mendekomposisi yang mana? Pecahan yang ini ya. Berarti langkah selanjutnya kita harus mendekomposisikan yang ini. Kita dekomposisikan yang ini. Oke. Kita coba ya. Berarti saya nggak tahu mana ini. Oke. Berarti 7X min 6. 7X min 6 per X kuadrat min 3X plus 2. Ya kan ya? Oke.
Berarti kalau kita lihat dari bentuk ini, yang di penyebut kita bisa faktorkan ya. Jadinya adalah 7x min 6 per x min 1 dikali x min 2, ya kan ya? Oke, sehingga nanti ini jadinya apa? Berarti A dikali x min 1 ditambah B dikali x min 2. Kita samakan menyebut, jadinya apa berarti di sini? A dikali x min 2 ditambah B, kita kalikan kawan ya, dikalikan silang ya. B dikali x min 1 per x min 1 dikali x min 2. Oke? Sehingga nanti di sini apa? Karena penyebutnya udah sama, x min 1 kali x min 2, berarti tinggal kita samakan pembilangnya ya. Berarti nanti di sini 7x min 6, kan ya. 7x min 6 harus sama dengan A dikali x min 2 ditambah B dikali x min 1. Oke. Sehingga jadinya apa berarti? Didapat. Oke, berarti di sini didapat apa? Didapat bentuk yaitu apa? 7x min 6 sama dengan A dikali X min 2, oke, ditambah B dikali X min 1. Oke. Kita gunakan metode substitusi nilai X, berarti apa? Kayaknya agar ini 0 atau agar ini 0, kita masukkan nilai X-nya 2 atau 1 ya. Berarti di sini kita masukkan X-nya sama dengan 2, berarti kita peroleh apa? Berarti 7 dikali 2 min 6 sama dengan, berarti kalau di sini 2 berarti A-nya yang apa? Bagian A yang 0 ya. Terus di sini B dikali 2 min 1. Jadinya berapa ini? 7 kali 2 14 kurangi 6 berarti 14 kurangi 6 8 ya, berarti 8 sama dengan 2 kurangi 1 1 berarti B. Berarti di sini kita peroleh bahwa B-nya sama dengan 8. Oke. B-nya sama dengan 8. Terus kemudian nilai X-nya apa lagi? Nilai X-nya kita masukkan 1 ya. Kalau kita nilai X-nya masukkan 1, berarti kita dapat apa? Berarti 7 kali 1 min 6 sama dengan berarti bagian yang ada B-nya 0 ya. Karena di sini B dikali X min 1 berarti X 0 nanti, sehingga yang tersisa adalah yang A. Berarti A dikali 1 min 2. Sehingga jadinya apa? 7 kurangi 6 berarti dia 1 sama dengan di sini 1 kurangi 2 berarti min A. Sehingga diperoleh bahwa A-nya sama dengan min 1. Oke. Jadi dapat A-nya sama dengan 1. Udah. Semuanya udah lengkap, sehingga nanti bisa kita ganti apa? Nanti A-nya diganti min 1 ya. Oke. Berarti nanti di sini A-nya sama dengan min 1. Oke. Ini min 1. Sama nanti di sini adalah 8. Sehingga apa? Hasil akhirnya, bentuk akhirnya jadi apa berarti? Jadi, ya kan ya, integral dari X pangkat 3 per X kuadrat min 3X plus 2 dx bisa kita eh, tulis dalam bentuk lain ya. Berarti integral dari apa tadi? X plus 3 X plus 3 ditambah dengan apa? Yang 7X min 6 per X kuadrat min 3X plus 2 diuraikan jadi apa? Min 1 per X min 1 ditambah 8 per X min 2 dx. Ya, 8 per X min 2 dx. Sehingga kita coba integralkan satu ya, berarti sama aja apa? Ini integral X plus 3 dx dikurangi integral 1 per X min 1 dx ditambah 8 integral 1 per X min 2 dx. Sehingga jadinya apa berarti?
Jadinya adalah integral X plus 3 berarti apa? Setengah, ini integral aljabar biasa ya, setengah X kuadrat ditambah 3X. Integral 1/(x-1) berarti ln X-1 ditambah integral 1/(x) berarti 8 ln X-2 plus C. Saya seperti itu. Oke, mungkin seperti itu untuk apa? Permasalahan integral fungsi rasional tak sejati ya, yaitu kata kuncinya adalah derajat pembilang kurang dari lebih dari sama dengan derajat penyebut. Di mana untuk melakukan dekomposisi integralnya kita perlu melakukan pembagian susun terlebih dahulu. Kita melakukan Progapit terlebih dahulu, baru setelah kita melakukan Progapit, setelah kita mendapatkan bentuk pecahan yang dia derajatnya kurang dari derajat yang penyebut, kita lakukan dekomposisi pecahan biasa ya. Ini kita lakukan dekomposisi pecahan, pecahan parsial. Caranya seperti yang sudah kita bahas pada materi sebelumnya. Nah, baru setelah sudah dapat semua, baru kita masukkan ke dalam apa? Kita tulis lagi bentuk integralnya menjadi beberapa apa? Menjadi dekomposisi pecahan yang tadi ya, seperti itu. Oke, mungkin cukup itu untuk apa? Materi dekomposisi pecahan parsial. Saya kira ini sudah melengkapi semua ya pembahasannya. Mungkin nanti ada 3 video. Silakan nanti teman-teman bisa menyimak videonya. Saya kira pembahasannya sudah lengkap ya, mulai dari awal sampai akhir yang apa integral pecahan parsial, apa integral pecahan yang tak sejati seperti itu. Oke, mungkin cukup itu dari saya untuk video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Silakan kalau ada pertanyaan bisa langsung ditulis di dalam kolom komentar atau mungkin bisa email saya. Jadi insya Allah apapun kalian meng-email, insya Allah bakal saya balas. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Saya Hedi, terima kasih. Cukup sekian videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.